Salam sari untuk Blitar. Salam sehat, salam hebat, dan salam kuat untuk kita semuanya. Pada hari ini kami kedatangan beberapa dosen yang sangat luar biasa yang mengabdikan pendidikannya, mengabdikan ilmunya untuk masyarakat Desa Minggirsari. Dan ada banyak hal yang pastinya hari ini akan kita kupas. Tapi kalau kita akan mengupas banyak hal ini bisa perlu waktu 1 hari ini kayaknya. Jadi kita santai aja. Sing pokok-pokok itu nggak usah diomongin. Jadi yang pokok-pokoknya aja nanti akan kita sampaikan dari Minggirsari ini untuk Blitar. Jadi seperti apa kemitraan dari Untak kepada Minggirsari, kegiatan seperti apa ini nanti akan kita informasikan ke masyarakat. Dan kalau Desa Minggirsari merasakan dengan kehadiran dari Untak ini sudah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kami. Karena apa? Di saat ini kami sedang bergerak untuk menuju ekonomi kreatif, dan di dalam menuju ekonomi kreatif tentunya kami harus berpikir banyak terkait potensi yang ada di Minggirsari. Dan dengan kedatangan dari Untak ke Minggirsari ini membantu kita dalam berpikir. Wow. Jadi sing kudunya kulo dan tim ini yo mikir 10 ini. Jadi aku paling mikir 5. Nanti diwangi mikir. Ora ono pecah wis sirahe kabeh. Oke, dulur semuanya, dan kami persilakan untuk perkenalkan masing-masing. Monggo Pak Aris, Pak Ari, Bu Aulia, Pak Elsa nanti memperkenalkan masing-masing dari bidangnya masing-masing, dan saya minta tolong diberi informasi terkait kegiatan ini detailnya seperti apa agar masyarakat Minggirsari khususnya tahu, dan nantinya masyarakat di Blitar akan tahu. Karena dengan MOU dari Untak dengan Blitar kan harapannya dari Untak bisa membantu Kabupaten Blitar, kayak Desa Minggirsari. Seperti itu kan Pak ya? Ya. Monggo silakan Pak Aris dulu. Terima kasih Pak Lurah. Perkenalkan saya Aris. Siap. Dari Andriawan. Panggilan akrabnya Aris. Pak Aris ya. Cukup simpel. Oke, nggih. Nama populer. Nama artis. Kebetulan saya pertama kali masuk di Minggirsari itu beberapa bulan yang lalu. Nggih. Saya masih di Kepala Pusat Pengabdian. Nggih. Alhamdulillah sekarang diamanai dari lembaga untuk menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Polone sip. Ya, posisi saya dulu di Kepala Pusat Pengabdian digantikan oleh Pak Denny. Pak Denny. Oh ya, siap. Kemudian tentunya di dalam berkegiatan Bapak Ibu dosen berkolaborasi dari lintas bidang ilmu yang kita miliki dari semua fakultas. Karena memang kegiatan yang kami kelola di lembaga itu adalah membawa semua program studi yang ada di Untak Surabaya. Dari program S1, S2, S3, dan kita punya vokasi. Wah, ya, siap. Jadi, bicara tentang program yang kita jalankan di mitra kita, tidak hanya di Minggirsari, jadi semua provinsi di Indonesia, tentunya mengemban amanah, gitu ya, mengemban amanah dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma yang ketiga. Kami harus mengabdi, mengabdikan apa yang kami miliki untuk masyarakat, apa yang kita miliki untuk di kemasyarakatan. Tidak hanya untuk mahasiswa berarti. Tidak hanya untuk mahasiswa. Keren. Di program ini, khususnya di Minggirsari, itu sudah kita mulai diawali dengan program yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen. Khususnya memang kami juga menggali potensi yang ada di sini, menggali potensi di sini. Kemudian kami kerahkan Bapak Ibu dosen juga kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dosen yang domisili berasal dari Blitar
kami kerahkan juga untuk membangun untuk Blitar. Membangun Blitar nanti Pak Ari. Dijak bareng-bareng bangun Blitar ayo. Siap. Gitu. Siap, Nah, mantap. Kebetulan ini Pak Ari dulunya di Kepala Pusat Publikasi dan Haki. Beliau adalah putra daerah Blitar, betul. Kemudian menginisiasi kegiatan kita di sini, diawali dengan program hibah perguruan tinggi. Ya. Ya, kecil-kecil tapi kalau melintu gitu ya. Kecil-kecil kalau Tapi keren. Yang jelas keren. Yang jelas keren, Maris. Terus berkembang dengan kegiatan hibah yang didanai dari Kementerian Kemendikbud. Program ini di launching oleh Mas Menteri, namanya adalah Majengpan. Alhamdulillah, Majengpan. Program ini adalah program pendampingan, ya. Ya. Pendampingan yang sudah direncanakan oleh desa. Jadi program ini memang adalah pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan desa. Mau kemana arahnya? Ya. Kebetulan pas nyambung, Pak. Pas nyambung. Rezeki. Jadi kita mencari mitra, mitra yang memang menginginkan untuk berkembang. Siap. Kemudian ternyata klik dengan Minggir Sari yang ingin. Alhamdulillah. Siap. Goalnya nanti kami bisa membawa banyak mahasiswa di event-event berikutnya. Keren itu. Untuk Merdeka Belajar. Mantap. Jadi begini, Pak Ari, Bu Aulia Pak Elsen. Kalau secara pribadi saya dan tim ini merasakan banget dengan kehadiran Untak ini. Tapi kalau masyarakat itu dia akan merasakan ketika sudah ada goalnya, sudah ada hasilnya. Dan itu wajar. Itu wajar ya. Yang penting pelaku-pelaku ini seperti kami ini merasakan ini. Yang dulunya kita harus berpikir semuanya dengan kedatangan dari Untak ini, alhamdulillah. Itu dari 10 sekarang kita berpikir 5 bagi-bagi. Oke, dan setelah Pak Aris ini Pak Ari. Jadi Pak Ari ini Pak Ari ini historinya Pak Ari ini juga ya. Jadi dulu netizen semuanya, dulu semuanya istri saya itu membagikan video Minggir Sari ke grupnya SD. Di grup SD. Di grup SD ceritanya. Dan alhamdulillah direspon. Dan salah satu teman kita dan juga warga asli Blitar namanya Pak Ari ini merespon dan alhamdulillah kita nyambung ini. Oke, silakan Pak Ari, perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Ari dari Fakultas Psikologi Kampus Untak Surabaya. Jadi awalnya saya lihat video yang ada di grup. Jadi kalau dari situ sebenarnya media itu kan luar biasa. Luar biasa banget, jadi betul. Sarana promosi yang luar biasa. Betul. Kemudian pada waktu itu saya sama Pak Aris kebetulan masih di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kemudian mendiskusikan video itu di LPPM. Kami berlima ya pada waktu itu, Pak Aris ya berlima. Ada ketua, ada wakil, kemudian 3 kepala pusat. Terus kemudian ketua langsung menginstruksikan kepada kami untuk meninjau ke lokasi mitra sebelum puasa itu gitu. Sebelum puasa. Saya datang sendirian pada waktu itu, ketemu dengan Pak Kades, ngobrol di kelurahan, di balai desa. Kemudian kita tindak lanjuti mendatangkan lebih banyak orang. Pada waktu puasa ya Pak. Puasa. Ada Bulia juga. Ada Pak Denny, kemudian masuk, kami berbincang-bincang, kemudian mengidentifikasi persoalan-persoalan mitra begitu, apa yang dimau oleh mitra, kemudian kami presentasikan kepada Bapak Ibu di semua program studi di LPPM pada waktu itu. Nah, terus ternyata responnya positif semua. Alhamdulillah. Nah, akhirnya Pak Elsen juga tertarik dari informatika. Akhirnya tidak hanya dari satu bidang keilmuan. Kami mencatat itu ada kurang lebih 12 bidang keilmuan yang sekarang ini masuk di Minggir Sari. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa, sekaligus menciptakan atau mengupayakan untuk Minggir Sari itu bisa menjadi salah satu desa mandiri dengan pengembangan ekonomi kreatif. Pada waktu itu ada 11 judul penelitian dan pengabdian sebagai permulaan dari
implementasi kerjasama. Itu nilainya pada waktu itu sekitar 110 juta. 110 juta. 110 juta berupa aktivitas, berupa kegiatan. Kemudian kami melihat ada peluang untuk bisa diajukan hibah dengan dana yang lebih besar. Ya. Nah, pada waktu itu kami tim itu sering komunikasi dengan Pak Kades. Kemudian kami bentuk tim pengusul. Ya, ya. Kami bentuk tim pengusul. Akhirnya kok di ACC pada waktu itu kami ajukan 2 judul, 2 proposal, ternyata yang di ACC cuma 1 ya. Masih 1 mungkin ya? Masih 1. Masih 1. Yang 1 ternyata masih Kalau masih itu berarti yang lain ada peluang. Nah, itu loh. peluang. Itu. Akhirnya sekarang di bulan Oktober, November dan Desember. Itu kita mengimplementasikan kegiatan yang nilainya sekitar 400 juta berupa aktivitas, berupa kegiatan. Ya. Jadi ini adalah bentuk bentuk kerjasama yang menguntungkan. Betul. Tidak hanya bagi mitra tapi bagi institusi pendidikan di kampus. Alhamdulillah. Karena mahasiswa itu terlibat penuh ya Pak Aris ini ya. Ya. Terlibat penuh, ada sekitar 240 mahasiswa yang terlibat di dalam aktivitas selama 3 bulan. Ya. Tuh. Jadi begitu Pak Kades. Ya, ya, ya. Dan sangat keren sekali. Jadi pastinya masyarakat Migirsari khususnya itu bertanya-tanya, duit sakmono akeh berbentuk apa itu pasti, Pak. Ya. Kalau kami tim kreatif bahwasanya dana tersebut untuk membangun SDM. Karena membangun SDM kan turun-temurun ini. Ya. Ya kan? Sedangkan infrastruktur kita bisa dengan cara yang lainnya. Alhamdulillah seperti tempat ini nih. Tempat ini pemasangan paving, pemasangan jalan beton di sana ini dari Kemenaker, alhamdulillah. Jadi mari yang namanya desa ini kita membangun SDM dulu. Kalau SDM ini kita bangun, insya Allah nanti akan berkelanjutan tuh tadi. Karena anak turunnya awal desa ngerasa nih, kan gitu gak? Jadi Pak Ari ini yang dulu saya kira cewek. Saya chatting Mbak. Lah teman istri saya, Mbak. Oh tiba-tiba ceritanya seperti itu Pak Hasan. Ya, ini kalau ceweknya nanti aja gongnya dulu. Dan dari beberapa bidang yang kemarin yang dengan nilai 110 juta dari anggaran dari Untak sendiri ya, itu ya. Ini salah satunya Pak Elsen ini beliau ini. Nah, Pak Elsen ini kemarin sudah membuatkan kami di Desa Migirsari yang namanya aplikasi untuk pelayanan surat menyurat. Dan kita beri nama Simple Berseri. Wah, pasti ada maknanya itu apa? Sistem pelayanan bersurat sedulur Migirsari. Keren. Penuh mana? Pertama si Sule. Akhirnya di branding oleh Pak Kades. dan ini kami merasakan, dengan adanya Untak yang membantu kami ini sangat kami rasakan. Dari lingkup kita ya, tim kreatif kita. Kalau masyarakat nanti akan merasakan setelah ini berjalan seperti Simple Berseri ya, Simple Berseri ini berjalan. Oh iya sekarang nyaman ya gitu kan. Oke, silakan perkenalkan dulu Pak Elsen. Oke, matur nuwun Pak Kades. Perkenalkan saya Elsen dari Informatika Untak Surabaya. Jadi saya ini selaku pengabdi dari dosen ini kan tugasnya tidak hanya mengajar seperti itu. Jadi kami juga bertugas untuk memberikan ilmu kita kepada masyarakat. Nah, pada waktu itu awal mulanya kenapa kok saya mengimplementasikan ilmu saya ke Desa Migirsari pertama kali juga dikenalkan oleh LPPM Pak pertama kali. Jadi pada waktu itu saya dikontak bahwa ada kebutuhan desa di Blitar terkait digitalisasi surat menyurat seperti itu. Betul. Nah ini cukup menarik bagi saya, kemudian saya tertarik sehingga saya terjun mencoba untuk mengimplementasikan ilmu saya ke Desa Migirsari. Sehingga hadirlah itu tadi aplikasi yang semoga nanti bermanfaat untuk masyarakat desa. Ya, yang berjudul apa tadi, Simple Berseri. Simple Berseri. Ya. Nah, kemudian karena ketertarikan itu akhirnya saya juga dilibatkan pada program matching fund Pak, yang didanai oleh Kemenristek
Insya Allah nanti kami akan memberikan kontribusi terkait 2 judul yang terkait dengan video konten, dan kemudian terkait dengan pusat informasi yang ada di Desa Minggirsari. Harapannya nanti biar potensi-potensi yang ada di Desa Minggirsari ini bisa diketahui oleh masyarakat luas, sehingga nanti kalau mau ke Blitar bisa ke Minggirsari kan gitu. Harapan kami seperti itu. Ya, ngoten Pak Kades. Siap Elsen. Ya. Jadi kenapa yang aplikasi yang kemarin kita beri nama Simple Berseri itu kan, ini memang simpel ya Pak. Sederhana kan. Kita cukup pegang handphone kita sambil kita mencari surat sambil berseri-seri kan. Sambil senyum ya. Sambil senyum kan. Enggak repot-repot kita harus ke kantor desa kan gitu kan. Cukup di rumah, misalnya bayi sepuh le, bayi ki arep kakane arep di anyarne lo jenenge ngene-ngene dan sebagainya. Ki piye? Wah gampang, Mbah. Gawe iki lho, Mbah lho. Sambil berseri-seri. Makanya simpel berseri. Tidak pakai antri ya. Yes, betul. Berarti datang ke kantor desa tinggal mengambil suratnya. Betul. Luar biasa Pak Kades ini. Yang luar biasa dulu semuanya. Kan kita abdi. Kita ini abdi semua ini. Jadi yang seperti Simple Berseri itu pelayanan kita cukup mudah, cukup lewat HP Android kita. Kemudian nanti kita upload foto, kita sambil selfie, misalnya gini, ya kan? Apalagi di masa pandemi. Ya, betul sekali. Pas sekali aplikasi. Silakan diunjuk dulu. Ini hasil produk olahan UMKM Minggirsari, Dapur Menir. Beliau ini yang memproduksi. Jadi selain jamu, beliau juga memproduksi kue. Ada namanya apa ya jenenge babat, kok babat sih? Wingko. Wingkonya enak loh. Tapi harus pesan dulu. Ini dari salah satu UMKM yang ada di Minggirsari yang harusnya dan kewajiban kami untuk memperkenalkan. Karena di sini nanti kita akan mendongkrak ekonomi kreatif yang ada di Minggirsari gitu. Dan dulu semuanya, netizen semuanya, kedatangan Untak yang saat ini masih di Minggirsari ya, yang saat ini ya. Nanti ke depan insya Allah bisa ke desa-desa yang lainnya yang ada di Blitar. Dan untuk Karang Taruna, wah ini Karang Taruna ini keren. Karang Taruna itu kemarin kita hanya membuat event, kumpul-kumpul, diskusi dan sebagainya. Sekarang sama Pak Ari sama Bu Aulia sudah diajari outbound. Keren. Setelah ini kita akan outbound. Bulan November insya Allah nanti. Oh gitu, Pak. Nanti ibu-ibu PKK. Nanti kita dampingi Pak. Silakan Bu Aulia menanggapi terkait Minggirsari dan terkait Karang Taruna yang ada di Minggirsari, anak muda khususnya. Silakan monggo. Matur nuwun Pak Lurah. Perkenalkan saya Aulia, saya dosen Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Di sini saya sama seperti dengan Pak Elsen, Pak Ari dan Pak Aris mengabdikan ilmu kami yang kami punya untuk masyarakat terutama di Desa Minggirsari. Di sini yang kami tangani itu terkait dengan pengembangan SDM terutama untuk anak-anak muda dan sasarannya adalah adik-adik Karang Taruna. Awalnya Pak, terus terang saya waktu itu berpikir gimana ya caranya untuk bisa membangun komunikasi, kemudian bisa memberi tambahan wawasan ke adik-adik Karang Taruna karena mindset saya kalau saya lihat di di Surabaya Karang Taruna itu pasif Pak, pasif, terang. Betul. Cuman kayak ada nama aja begitu, tapi perannya itu kurang kalau di Surabaya. Kalau di ini tempat tinggal saya gitu. Tapi begitu saya ke sini saya kaget sekali gitu. Ya? Kok luar biasa gini. Karang Tarunanya ini semangatnya luar biasa, kemauannya sudah ada, bahkan mereka juga aktif gitu ya Pak ya. Kegiatannya aktif. Bahkan yang saya tuh sangat terkesan ininya semboyannya adik-adik itu istilahnya Pak ya. Mari berperan. Nah itu mari berperan. Jangan baperan. Nah itu keren banget itu Pak. Yang di Surabaya belum tentu punya, tapi yang di sini udah punya Pak. Keren banget itu. Di situ jadi itu sudah cukup meringankan tugas kami karena adik-adik sudah punya modal kemauan, gitu ya, semangatnya ada sehingga kami tinggal menambahkan wawasan, kemudian beberapa keterampilan supaya mereka makin punya pengetahuan tentang bagaimana sih
nanti membantu mengelola mungkin objek-objek wisata yang ada di Desa Minggirsari begitu, atau mungkin membantu meningkatkan kualitas SDM, terutama terkait ini internal Karang Taruna, ya, biar mereka punya visi misi yang sama, value yang sama, kemudian nanti bisa ditularkan ke masyarakat yang lain gitu. Dan alhamdulillah kemarin sudah 2 kali ya Pak ya, 2 kali pelatihan. Di bulan Agustus, kemudian di awal bulan Oktober ini. Alhamdulillah yang di bulan Agustus itu juga sudah dimuat di koran Surabaya Pagi, sehingga moga-moga dari situ makin warga makin Surabaya makin mengenal ini loh ada Karang Taruna keren banget gitu ya di Desa Minggirsari. Kemarin saya coba browsing Minggirsari Untak itu keluar semua ya. Gitu ya Pak. Ditanya Minggirsari. Banyak Pak Lurah. Iya. Keren. Dari adik-adik mahasiswa kan juga ikut belajar dari pengalaman teman-teman Karang Taruna sini. Kemudian yang saya lebih senang lagi itu tadi kalau cerita-cerita dari Mas Iqbal ketuanya, kemudian dari mahasiswa saya tuh sampai sekarang masih terjalin gitu Pak silaturahimnya, masih saling terjalin suatu tanda kutip atau terjalin pertemanan, komunikasinya gitu Pak. Jadi wah senang nambah saudara begitu kan akhirnya Pak. Betul. Dan memang kami pun menyadari bahwasanya anak-anak muda ini ya memang harus kita bina, karena yang bisa bisa menjalankan entertainnya desa ini anak muda. Betul. Saya sering menyampaikan ke beberapa anak muda ini yang masuk ke Karang Taruna dan KIM, dan kita juga ada KIM Pak, kelompok informasi masyarakat tuh. Jadi harapan kami Karang Taruna ini menjadi EO-nya desa, gitu kan? KIM-nya menjadi marketingnya desa. Jadi nanti mereka akan beriringan ini nanti, yang di lapangan sama marketingnya beriringan semuanya. Harapan kita seperti itu. Dan alhamdulillah ya ini dibantu mikir sekali lagi. Jadi biasanya itu kita ngobrol itu kadang-kadang sampai jam 2 pagi Pak Aris. Itu sampai jam 2 pagi gimana anak ini. Jadi mereka itu kalau saya ceritain nabi-nabi seneng mereka. Didongengi ya Pak. Didongengi ya Pak. Padahal dongeng pahit kabeh. Ya, dulu semuanya yang selalu mengikuti konten kami Salam Sari. Jadi Salam Sari untuk Blitar, Sambung Lati, masyarakat Minggirsari untuk Blitar. Ini dikonsumsi untuk semuanya. Harapan kami dari Minggirsari ini bisa menginspirasi desa-desa yang lainnya, Pak. Filosofi kami seperti itu. Makanya di sini kan kita Salam Sari untuk Blitar. Harapan kita khususnya Blitar ini, mari kita sinau bareng gitu loh. Dan apa yang kita dapat dari Untak, ya siapa tahu kami pun akan bisa mengajarkan ke yang lainnya, menularkan ke yang lainnya kan gitu kan. Tinggal saya komunikasi Pak Aris, Pak Ari, Pak Elsen, Bu Alia, dosen-dosen saya. Pak Lurah, artinya Minggirsari itu membuktikan bahwa kolaborasi itu menjadi kunci, gitu. Jadi kalau pengen berhasil itu minimal tiga hal itu harus muncul. Satu, masyarakat itu punya keterbukaan. Tadi Pak Kades sampaikan bahwa salah satu pilar di masyarakat itu kan SDM Karang Tarunanya. Ya. Nah, yang kedua, dukungan dari pemerintah desa. Kemudian yang ketiga, salah satunya dari kampus. Nah, 3 poin ini, minimal 3 poin ini. Ya. Kalau bisa masuk swasta lebih bagus. Dapat berarti. Tapi yang sudah dilakukan oleh Minggirsari itu kan kolaborasinya ke 3 poin. Ketiga. Nah, alhamdulillah. Akhirnya bisa dilihat sekarang bahwa meskipun secara fisik belum kelihatan wujudnya, tapi di sisi SDM sudah ada pengembangan. Betul. Dan ini menjadi modal nanti. Ya. Dan kampus itu tidak akan meninggalkan Minggirsari begitu saja. Tapi kapanpun desa mitra itu membutuhkan, kami akan siap. Gitu. Dan kampus terbantu juga karena Minggirsari nanti menjadi bagian penting dari kolaborasi pembelajaran di Merdeka Belajar. Nah, jadi mahasiswa kita nanti belajarnya ya di Minggirsari.
belajar tentang pengembangan SDM, belajar tentang bagaimana desa itu meningkatkan keterlibatan Karang Taruna, bagaimana desa itu memunculkan potensi wisata. Nah, mahasiswa ini nanti belajarnya di Desa Minggirsari. Dosennya? Nah, dosennya juga mendampingi dosen. Berarti mahasiswa dan dosennya mendampingi mahasiswa. Sama-sama, karena dosen juga akan dapat ini. Oh, ternyata polanya pengembangan itu harus begini. Lah, ketemu modelnya nanti. Nah, padahal secara tidak langsung risetnya sudah dilakukan dengan cara pendampingan itu. Iya. Nah, Betul, ini yang artinya saling menguntungkan. Saling menguntungkan, betul. Desa betul. mendapat keuntungan, kampus juga mendapat keuntungan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kampus datang itu ngeribet, tidak. Nah, kampus itu pasti memberikan sesuatu. Betul. Gitu. Dan kami merasakan manfaatnya, gitu loh. Cuman yang tidak kalah penting Pak Lurah, terkadang dan ini pendapat yang wajar gitu ya menurut masyarakat bahwa seseorang yang datang, tamu yang datang, apakah itu dari perguruan tinggi, itu meninggalkan fisik begitu. Nah, program-program yang kami lakukan ini, oke lah, kami akan ada persentase yang fisiknya ada, kemudian ada yang SDM yang kita bangun ada, tetapi barangkali dari dulur-dulur gitu ya, dulur-dulur jangan hanya melihat dari fisik. Untuk fisiknya opposite itu, bukan itu, tetapi yang kami tinggalkan adalah sesuatu yang selalu dikenang. Nah, harapan kita dengan adanya program dari Mas Menteri bahwa Merdeka Belajar itu difasilitasi oleh kampus, maka dari kemitraan kita itu kan goalnya adalah sesuatu yang bisa menjadi laboratorium hidup. Jadi desa itu? Yes. Jadi mahasiswa itu diperbolehkan dia belajar dimanapun, tidak harus di dalam kampus, tapi dia harus belajar di manapun ilmu yang dia dapat. Salah satunya kita siapkan kemitraan Untak dengan Minggirsari itu menciptakan sebuah laboratorium ekonomi kreatif. Mau belajar tentang ekonomi kreatif, teman-teman mahasiswa bisa ke sini. Ke Minggirsari. Didampingi oleh dosen. Sehingga kemitraan ini tidak akan pernah putus. Gambarannya seperti itu. Saya itu membayangkan, Pak, semisal 1 bulan itu 300 mahasiswa itu terus di Minggirsari itu, wah, alangkah indahnya desa ini. Karena satu hal yang pasti dirasakan masyarakat sekitar, ekonomi dia akan terangkat. Karena apa yang mereka jual itu terbeli. Itu pasti. Kan dari desa ini kan, itu yang mungkin nggak pernah terpikir. Dari desa ini kan mengkoordinir kita. Oh, kebutuhan untuk konsumsi sarapan pagi nanti di sini ya, siang di sini, akhirnya terbagi. Walaupun masih kecil kan gitu kan. Nah, ya namanya proses. Nggak mungkin langsung lah gawat deh. Baik gede. Baik gede. Ya, jadi dulu-dulu semuanya, suatu perguruan tinggi itu memberikan manfaat yang luar biasa ketika datang ke suatu desa ataupun ke suatu daerah. Karena prioritas utama dari pengabdian masyarakat itu SDM. Bagaimana dari perguruan tinggi itu mengembangkan SDM, khususnya Untak ini yang sudah berjalan di Minggirsari. Dan Mas Singvan ya, Mas Singvan ini sudah berjalan kita 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Oktober, November, Desember. Dan setiap hari Sabtu sama Minggu ini ada 35 mahasiswa dan 6 dosen rata-rata yang ke Minggirsari. Ya. Beberapa dosen mungkin mengira kami, wah, direpoti dan sebagainya. Alhamdulillah enggak. Justru saya yang malah sungkan lah, enggak iso menak-menak nih. Dan setiap malam itu gini, Pak Ari sama Pak Elsen Bu Alia, dan mahasiswa itu sering sharing juga ke kami. Wah, kita cerita. Ya saya cerita nabi-nabi tadi. Isone opo aku iso cerita ya ngono tok. Oh iya, dhisik lho aku iki dhisik tau ngamen nang dalan. Barno tau jahit. Tau organ tunggal, tau nek radio, ya critani perjalanan. Dari perjalanan ini saya ceritakan bahwasanya di dalam kita menjalankan suatu proses kita nggak usah berpikir yang macam-macam.
jalani proses ini dengan ikhlas, wis tulus, nggak tahu Gusti Allah wis ngerancakne dhewe, ngrencanane dhewe. Oh iya, engko bakal dadi iki. Kan gitu kan Pak ya? Iya. Kan mohon maaf saya sendiri nggak tahu. Dulu saya di tahun 97 saya itu ngamen di jalanan Pak. Betul. Tahun 2000 saya jahit. Kemudian itu ngamen lagi tapi di terop dan di hotel. Dan itu jadi marketingnya Radio Jos. Ya sekarang kemudian saya berjalan sendiri untuk EO-nya dan alhamdulillah sekarang diamanahkan ini menjadi abdi masyarakat. Ya nggak tahu juga. Ini sering saya sampaikan ke anak-anak muda. Karena gini, anak-anak muda sekarang itu mohon maaf, mungkin dia belum punya skill ya, Dia ingin kerja. Dia yang dipikirkan sekarang itu nominal, Pak. Aku oleh opo. Padahal kan ilmu ini harus kita dapatkan dulu gitu loh. Nah seperti saat ini, khususnya anak muda ada di pinggir sari, harapan kita seperti itu. Ayo kita belajar bareng dulu. Ketika sampean tuis belajar bareng sama nih ngewei, entah itu ngewei apa, insya Allah teman akan diberi. Kan itu kan? Ya. Nah, kalau kita belum apa-apa tiba-tiba minta kan lucu. Seperti anak-anak muda ini, yang Kim, Karang Taruna, alhamdulillah sudah bisa memberi Pak. Dengan cara dia gitu loh, membuatkan kegiatan, membuatkan video lah ini. Ya. Oke, dulur-dulur semuanya, dulur-dulur netizen semuanya, dan sudah berapa menit nih Zak? 30 lebih. Berapa menit kita nanti? Wah. Penak salam sari nih, kesowan teh, rokokan, minum, nek papringan. Dan ini sekali lagi, dulur-dulur semuanya, ini papringan, ya, papringan Minggir Sari yang biasa kita gunakan untuk titik poinnya untuk ngeliban sama Minggir Sari Fun Rafting. Minggir Sari Fun Rafting kita titiknya di sini sekarang Pak. Finishnya di startnya di sini, finishnya di Kecamatan Serengat. Jadi itu 9 kilo. Wah, keren. Minggir Sari Fun Rafting per orang 100.000. Masih promo ini. Nah, monggo besok kita fun rafting silakan bisa. Minggir Sari Fun Rafting ada di sini, kemudian ngeliban Minggir Sari juga ada di sini. Kalau ngeliban ini adanya hanya di Minggir Sari, Pak. Kalau river tubing di mana-mana. Di mana-mana ada. Tapi kalau ngeliban di Minggir Sari aja. Oke, terima kasih. Jak, lanjut. Oke. Sekali lagi dulu semuanya, bahwasanya kedatangan unta ke Minggir Sari ini menurut kami ini suatu apa ya? Suatu berkah. Karena di mana kami harus berpikir penuh di dalam pemberdayaan masyarakat, di dalam membina masyarakat. Saat ini kami dibantu sepenuhnya oleh Untak. Dan dari Minggir Sari ini insya Allah dari Untak mungkin akan mengarah ke desa-desa yang lainnya, nggak tahu nanti ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah saya siap membantu ini. Ya. Pak Aris, Pak Ari, Ya. Pak Elsen, Walia. Insya Allah saya siap membantu menyampaikan ke beberapa teman kades di Blitar. Oh, iki lo manfaatnya sing oleh. Nah, mudah-mudahan dari mereka nanti akan semangat. Oh iya, oke cocok. Wah. Ya. Kalau ini kan Notosari kita, Pak. Jadi Minggir Sari kan Sari ini minggir itu kudu toto bareng-bareng. Dan alhamdulillah Untak ini membantu kita Notosari. Ya. Mungkin pesannya nanti Pak Kades, kalau untuk desa-desa yang lain itu bahwa kegiatan kita itu nanti bukan kegiatan yang kita rancang seperti yang kita mau, tidak, tetapi seluruh kegiatan itu kita sesuaikan dengan Kebutuhan desa. Yes. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan dari Kades mau dibantu, nah berarti harus terbuka dengan problem yang dihadapi di desa itu. Seperti kalau di Minggir Sari itu kemarin kita memetakan ada 5 problem utama. Ada masalah SDM, kemudian ada masalah UMKM, ya, kemudian betul. ada masalah terkait dengan mengoptimalisasi potensi wisata, rumah joglo dan ya. seterusnya itu. Nah, akhirnya kegiatan itu fokusnya di sana. Gitu. Ya, pasti banyak masalah yang ada di desa banyak, ya. tapi nanti mana problem utama yang bisa kita selesaikan dulu dengan aktivitas 1 tahun ke depan. Ya. Nah, biasanya begitu program yang kita mau lakukan. Ya, betul. Dan memang persoalan desa ini banyak, karena masing-masing desa ini juga punya persoalan masing-masing, karena sejid desa moco kan seperti ini. Jadi di Minggir Sari ini mungkin beda persoalan dengan desa yang lain, ada di sebelah kita, menjadi juga beda. Iya, itu loh. Jadi sekali lagi
untuk desa-desa yang lainnya. Nanti mari kita sinau bareng ya. Kita sinau bareng terkait kegiatan ini dan apa yang bisa kami sampaikan ke teman-teman desa yang lainnya, penggiat desa. Insya Allah Minggir Sari selalu terbuka untuk diajak sinau bareng. Oke, terima kasih semuanya untuk netizen, untuk dulur-dulur semuanya. Pastinya salam sari untuk Blitar. Ini filosofi kami, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Apa yang ada di Minggir Sari bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Blitar Raya. Dari saya, Eko Aryadi. Kalau saya pakai ini juga, Pak. Sudah ekonomi kreatif ini, Pak. Oh, mantap. Ekonomi kreatif. Oh, Keren Pak, keren. Jas, Di sini pun kan juga abdi masyarakat desa Minggir Sari, Pak. Ini. bukan kepala desa. Bukan. Abdi masyarakat desa Minggir Sari. Ini hasil produksi UMKM kami juga. Dan saya harus bangga menggunakan. Seperti ini pun, kita nggak beli di toko ini, Pak. Kita desain sendiri, ekonomi kreatif. Harapan kita nanti untak beli ya. Anu Pak, Ininya beli ya nanti ya. pesen tapi ditambahi logonya Untak. Oke, siap. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang terjun ke sini di Siap. kegiatan mancing fun. Siap. Dikondisikan. Dan ini tim kreatif Minggir Sari. Oh, iya. Itu kan belum ada logonya kampus kita. Iya, belum ada, Kita Pak. berarti beli brandnya itu tambahi Iya. logo kampus. Wes, keren. Nanti kita desainkan. Oke, terima kasih dulur-dulur netizen semuanya. Salam sari untuk Blitar. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi khususnya untuk Untak yang ada di Minggir Sari ini sangat bermanfaat untuk Minggir Sari. Dan monggo nanti dari penggiat desa yang lainnya ingin berkolaborasi dengan Untak silakan, dan ingin diskusi dengan kami, dengan saya di Minggir Sari silakan. Seperti apa yang didapatkan Minggir Sari dari Untak? Insya Allah saya akan menceritakan semuanya. Kalau tentu Siap. tujuan salam sari kan seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Dan tunggu tayangan kami berikutnya terkait salam sari untuk Blitar. Nanti kita bareng-bareng ini ya, Pak. Salam sari untuk Blitar gitu. Drone gunti pasang ya ora apa iki. Hah? Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Dan kalau apa jenenge Jak? Pemuda apa? Pemuda mari berperan. Jangan baper. Mari berperan jangan baperan. Kemarin tuh yang konten kita seperti itu yang kemarin. Pemuda mari berperan jangan baperan. Oke, terima kasih semuanya, dan sekali lagi saya Eko Aryadi, Kepala Desa Minggir Sari. Dari Saya Aris dari LPPM Untak Surabaya. Saya Ari dari Untak Surabaya. Oke, Pak Elsen. Saya Elsen dari Untak Surabaya. Saya Aulia dari Untak Surabaya. Yang paling cantik sendiri karena cewek sendiri. Nanti salam sari untuk Blitar, untuk Blitarnya bareng ya. Ya. Oke, terima kasih dan salam sari untuk Blitar.